Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya bersama Gus Ipul, karena panggilan itu yang saya ingat, tidak pernah saya lupakan, meskipun sekarang sudah menjadi wali kota Pasuruan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Prof Haris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kangen Gus. Wah, sami-sami. Kulo dhewe kangen kali ini dengan lama tak ketemu. Ya, alhamdulillah. Gus, ini kita berbincang terkait dengan kerjasama antara perguruan tinggi dan kepala daerah Gus. Nah, saya sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim ini ingin masukan apa sih sungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan perguruan tinggi ini, biar program dan desain program yang ada di misalnya UIN itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu Gus. UIN itu punya 7 fakultas Gus. Fakultas kedokteran itu ada 2 prodi utamanya, yaitu pendidikan dokter dan farmasi. Kemudian ada profesi dokter, insya Allah segera ada profesi apoteker. Kemudian ada fakultas humaniora, ada fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, kemudian ada fakultas syariah, ada fakultas ekonomi, ada psikologi Gus. Dari 7 ini, di antara 7 fakultas ini ada yang sudah sampai punya S3 seperti ekonomi syariah. Di fakultas ekonomi itu ada program doktornya, kemudian di fakultas syariah itu ada program doktor hukum keluarga dan hukum keluarga Islam. Kemudian psikologi ini, psikologi punya di samping S1 juga punya S2. Di Saintek itu ada S2 teknologi informasi, ada S2 biologi. Kemudian di Paskanya sendiri ini juga punya 3 program doktor dan 11 program magister. Nah, kami ingin bahwa apa yang kami desain di UIN Maulana Malik Ibrahim ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gus. Karena apa ya, kalau misalnya kami mencetak para sarjana kemudian tidak relevan dengan kebutuhan, tentu tidak tidak ada manfaatnya Gus, kurang manfaatnya ini. Ya, begitu juga nanti saya ingin yang Gus Ipul kerjakan di kota Pasuruan. Saya ingat Gus Ipul dulu pernah menyampaikan kepada saya yaitu think globally ex locally, berpikir global tetapi bekerja lokal. Jadi meskipun lokal Pasuruan, tetapi sungguhnya ini adalah punya wawasan global. Nah, itu saya ingat Mas Gus, masih manfaat itu. Kalau kata Pak Zainuddin almarhum itu kan, Pak Yai Zainuddin MZ, itu kan berpikirnya Amerika, hatinya Mekah. Iya Gus. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Perbincangan ini kita lanjutkan. Gus, saya ini kan diamanai oleh Allah dan oleh pemerintah untuk memimpin perguruan tinggi yang sekarang ini disebut dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Gus. Tentu ini harus mendengar suara dari masyarakat, terutama para tokoh-tokoh masyarakat dan kepala daerah utamanya. Nah, di samping saya silaturahim, saya ingin masukkan Gus, kira-kira kayak apa sih output atau keluaran perguruan tinggi yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat itu Gus? Alhamdulillah saya bisa mengikuti perkembangan UIN yang dulunya IAIN. Tahun 90-an itu saya
sering ke sana juga lihat-lihat. Setelah itu kita lihat sekarang ya, luar biasa setelah bertransformasi menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas perkembangan kampus panjenengan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ini juga sesuatu yang penting bahwa UIN tidak hanya fakultas-fakultas yang kaitannya dengan keagamaan, tapi juga dengan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu sains dan teknologi yang terus terang ini sesuatu yang paling tidak memotivasi orang dan juga merubah pandangan orang bahwa yang namanya perguruan tinggi Islam itu juga membangun satu peradaban yang bisa diandalkan oleh kita semua. Terus yang kedua berikutnya ya Prof ya, saya juga merasakan lulusan-lulusan dari UIN Malang ini telah menyebar di berbagai tempat, di pelosok-pelosok mereka mengabdi sesuai dengan ilmunya masing-masing. Saya kira ini satu hal yang amat penting buat alumni-alumni yang punya kapasitas mencerahkan masyarakat. Yang berikutnya saya ingin juga ke depan ya, diperkuat peran mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Panjenengan tadi cerita soal punya perguruan tinggi kedokteran, ya, fakultas kedokteran. Mohon maaf, punya fakultas kedokteran yang kami di daerah itu umumnya rata-rata punya juga rumah sakit. Yang rumah sakit pemerintah kota, kabupaten pada umumnya ada kekuatan tapi juga ada kekurangan. Salah satu kekurangannya itu di bidang sumber daya manusia. Nah, disinilah kita bisa bersinergi, kita bisa saling memperkuat, saling membantu. Jadi artinya bahwa memang semua elemen yang ada di kampus panjenengan sesuai dengan bidangnya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah di bidang tertentu. Kami misalnya dengan Universitas Brawijaya bikin MOU, ini meneruskan MOU sebelumnya di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Nanti dengan UIN juga Gus ya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Ya tadi panjenengan cerita beberapa poin ya, yang cerita tentang apa yang dilakukan universitas. Kita cari mana yang pas, mana yang cocok dalam rangka mendampingi. Ya tidak hanya mungkin di bidang keagamaan, tapi misalnya pengembangan UMKM. Ya. Karena kami punya fakultas ekonomi Gus. Iya. Nah, di situ ekonomi syariah itu sampai S3 ada program doktornya. Ya itu saya kira ada. Ekonomi syariah ini menjadi salah satu yang menjadi makin menarik sekarang ini. Tinggal praksisnya, prakteknya yang kita mesti kawal. Jadi ekonomi syariah menjadi alternatif dari perekonomian kita dan bahkan dianggap ini punya potensi untuk menjadi suatu pijakan menghadirkan ekonomi yang lebih adil. Ya, ekonomi syariah itu bentuknya kan ada bank syariah, ada juga kuliner syariah, ada masya Allah wisata halal dan lain sebagainya yang dalam praktek-prakteknya memang masih memerlukan pendampingan juga pencerahan dari mereka yang punya ahli di bidang itu. Jadi ini menarik sekali. Kita terus terang apapun UMKM adalah salah satu penyelamat ekonomi kita. Jadi justru membangkitkan ekonomi masyarakat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi negara juga. Bagi negara juga. Dan ini mungkin kita juga ngajak UMKM ini untuk mendorong supaya mereka bisa maju, tapi juga dengan pembiayaan yang lebih adil. Ini kan penting. Di samping sekarang ini kan lagi musim sertifikasi halal untuk UMKM. Kami ada pembicaraan dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Pak Menteri Agama Gus Yakut, untuk memberikan sertifikasi halal gratis kepada UMKM. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu contoh. Artinya Kementerian Agama pun punya kontribusi dalam
dalam membangun daerah Gus. Ya, dalam mengembangkan ekonomi umat juga. Mengembangkan ekonomi umat. Ya, misalnya gini, nanti pendampingannya saking penjenengan gitu. Gus. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, ada rencana pemberian sertifikasi halal gratis ya kepada UMKM kita yang berminat. Nah, setelah itu ada pendampingan. Nah, saya kira di sini UIN Malang bisa. Siap Gus, siap. Kerjasama. Gitu. Habis ini saya akan koordinasi dengan Dekan Fakultas Ekonomi langsung, karena ini adalah satu peluang yang memberikan kesempatan pada mahasiswa Gus untuk terlibat di dunia praksis ya. Biasanya kalau mahasiswa itu hanya kuliah di bangku kuliah atau lewat yang lain, kadang-kadang juga tidak nyambung karena mereka tidak pernah praktek. Saya itu, jadi menurut saya memang ini salah satu hal ya yang menantang kita, di mana ekonomi syariah ini dikembangkan di negara-negara yang bukan mayoritas Muslim seperti di London, di Singapura, kan ini juga sedang berkembang juga. Ekonomi syariah ini. Seharusnya di Indonesia lebih berkembang. Berkembang khususnya di Jawa Timur. Mestinya harus menjadi pelopor dari kemajuan ekonomi syariah itu. Maka sekarang ada masyarakat syariah, macam-macam itu lembaga-lembaga ini yang menjadi komponen untuk menggerakkan ekonomi syariah. Terima kasih Gus. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Tapi lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan berreputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dengan Gus Ipul, Bapak Wali Kota Pasuruan. Gus, untuk mendukung supaya ekonomi terutama di kalangan menengah ke bawah ini bisa kuat, dan justru ini akan memperkuat kelas menengah ke atas Gus, memperkuat ekonomi negara gitu. Ini kan perlu SDM Gus ya. Bagaimana mungkin Gus Ipul sebagai kepala daerah, sebagai wali kota untuk menyiapkan SDM ini Gus? Yang pertama, generasi pemenang itu setidak-tidaknya memilih dua hal. Ada yang lain-lain, tapi paling enggak yang utama dua hal. Pertama, spiritual happiness, kebahagiaan spiritual. Yang kedua, intellectual happiness. Nah, yang spiritual justru Gus. Yang pertama spiritual. Orang kalau punya spiritual happiness itu nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah. Dia tangguh, kuat gitu. Ya kalau dulu karena gantungannya pada Tuhan. Ya, gantungannya pada Tuhan itu jadi. Maka orang-orang yang memiliki ini yang saya baru dengar Gus. Biasanya kan saya ini pernah misalnya ke Jepang, ke Turki, ke Jerman, ke Kanada, itu apa yang saya lihat Gus, itu hal yang dikatakan Gus Ipul itu yang tidak ada. Tapi mereka udah mulai nyadari juga. Sekarang ya. Sekarang sudah mulai nyadari kekuatan-kekuatan bagaimana orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tidak mudah putus asa. Dan itu bisa mengurangi bunuh diri di mana? Di Jepang ya. Di Jepang, di Amerika. Di Amerika itu. Tertinggi kan itu di Jepang sama Amerika. Di negara-negara maju malah kasus bunuh diri itu. Jadi kalau kita lihat fenomenanya bahwa kadang orang itu frustasi karena uangnya sedikit, susah, miskin. Tapi juga banyak orang yang frustasi karena berlimpah harta. Jadi begitu semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, semakin susah gitu. Semakin kosong. Semakin kosong hatinya. Sehingga dia kalau ada masalah apa-apa gampang putus asa. Makanya itu yang disebut dengan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Yang itu adalah yang pertama kan gitu. Alladzina baru yatafakkarun. Yatafakkarunnya itu adalah jadi spiritual dulu, baru intelektual gitu. Intellectual happiness, baru itulah kebahagiaan. Jadi dia seneng karena dia bisa menggunakan pikirannya dengan baik, sistematis gitu. Nah ini saya kira itu SDM-nya itu jadi kuat ini. Kalau di dua ini dimiliki kuat. Nah
urutan berikutnya dari intellectual happiness itu termasuk di dalamnya adalah keterampilan di bidang tertentu. Punya kompetensi, Gus. Punya kompetensi. Bersertifikat. Misalnya. Nah, ini kompetensi menjadi penting, itu jadi satu dengan. Berarti ini perlu pendidikan, Gus ya? Iya, disinilah ini pentingnya pendidikan. Ini nah, ya, UIN itu kompeten betul untuk melahirkan generasi yang memiliki spiritual happiness dan intellectual happiness. Nah, itulah yang sesungguhnya menjadi pilar di UIN Maulana Malik Ibrahim, Gus. Iya, itu di sana itu ada 4, Gus. Yang pertama kedalaman spiritual, kedua keluhuran akhlak, ketiga itu keluasan ilmu, keempat itu kematangan profesional. Iya, ya pas dua yang pertama ini diambil, diadop dari pesantren, dua yang terakhir ini diambil, diadop dari perguruan tinggi. Iya, ya sudah pas itu. Dua yang pertama itu spiritual happiness, dua yang terakhir itu adalah intellectual happiness. Itu insya Allah itu saya kira itu yang jadi pemenang. Jadi banyak sekali maka orang itu ingin nyekolahkan anaknya itu untuk mendapatkan dua hal sekaligus. Dua hal ini, dan inilah yang kemudian eksis dalam kehidupan ini, Gus ya. Dulu orang-orang kita, keluarga semua itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan agama pada saat di luar sekolah formal. Dulu. Karena biar sekolah kan sampai jam 12. Selesai, habis itu sore kita madrasah diniyah. Tapi dengan adanya full day school segala macam, kesempatannya kan menjadi kecil. Maka itu harusnya pendidikan agama itu dimasukkan juga lebih kuat dalam sekolah formal. Nah, itulah madrasah dan UIN itu menjadi salah satu lembaga yang mampu ya mewadahi kedua-duanya. Ini loh, jadi kekuatannya itu yang jarang disadari oleh dan sekarang makin diminati. Lihat aja di mana-mana sanawiyah ya atau ibtidaiyah, UIN itu juga makin banyak peminatnya. Makin tahun makin banyak peminatnya. Ini jawabannya saya juga kaget. Misalnya yang tahun lalu itu yang berminat ke UIN itu 110.000, Gus. Bayangkan itu. Yang diambil itu hanya 3.700. Luar biasa enggak itu? Luar biasa. Nah iya, jadi memang ini itu memang kebutuhan masyarakat hari ini, Pak. Jadi hal yang disampaikan oleh Gus Ibu itu logik ya, karena memang ini menjadi kebutuhan mereka. Dan itu pemenang di masa yang akan datang. Itu yang akan jadi pemenang. Maka itu di Kota Pasuruan ya selama saya memimpin, saya usahakan untuk memperkuat. Jadi SDM dengan kriteria minimal dua hal tadi ya. Iya, dua hal tadi. Jadi kekuatan spiritual dan intelektual. Dan di intelektual ini punya kompetensi sesuai pilihannya, Gus ya, pilihannya. Iya. Nah, dalam rangka untuk mencapai kedua hal itulah kita perlu kerjasama. Sebab apa yang namanya pendidikan formal kita ini tidak cukup ya dari sisi pelajaran agamanya. Hanya 2-4 jam seminggu belum cukup. Maka itu kita perkuat madrasah diniyah sebagai bagian dari usaha untuk melengkapi. Saya masih ingat waktu Gus Ibul masih di provinsi dulu yang mencetus ide tentang madrasah diniyah. Iya betul itu, Posda itu, betul. Ya, alhamdulillah. Gurunya disekolahkan, muridnya dibantu, gitu kan. Infrastrukturnya, sarana prasaranya, dan diteruskan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu zaman saya dengan Pak Karwo itu sampai S1, sekarang oleh Gubernur Bupati diteruskan sampai S2. Berarti sesungguhnya sudah apa ya, menanam untuk mengkonstruk terkait dengan SDM yang pemenang tadi, Gus. Iya, itu memang konstruksinya seperti itu, dan ini mestinya ditularkan bukan hanya di provinsi atau bukan hanya di Jawa Timur, Gus, mestinya sampai ke pusat sana atau seluruh sudah Indonesia. Mulai sekarang dengan undang-undang pondok pesantren. Sebenarnya semangat ini sudah mulai tumbuh. Bahkan Kementerian Agama juga sudah mulai punya cukup anggaran yang lebih besar untuk ngurusi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah ibtidaiyah. Jadi tumbuh kesadaran karena memang itu menjadi kebutuhan, Gus. Menjadi kebutuhan, dan juga penting saya sampaikan di madrasah-madrasah diniyah itulah sebenarnya bagaimana kita hidup
berbangsa dan beragama itu jadi satu. Dari awal itu dididik kita ini bahwa bagaimana kita menjadi orang Islam yang baik, tapi juga bisa menjadi sekaligus orang Indonesia yang baik. Baik, kita jeda sebentar. Menarik apa yang disampaikan oleh Gus Ipul terakhir ini, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Gus Ipul. Amat sangat menarik, saya betul-betul tidak menduga. Meskipun ini mendadak, saya mohon maaf mengganggu waktu beliau. Gus Ipul ya. Sama-sama. Yang saya dadak aja, dan alhamdulillah ini luar biasa. Gus, ada persoalan penting Gus, tadi disampaikan oleh Gus Ipul. Sesungguhnya kalau kita memperkuat spiritualitas yang tentu saja menggunakan media agama Gus ya. Agama ini tentu kita sebut dengan syariat dalam konteks Islam, kemudian intelektual. Sesungguhnya kalau kita menjalankan agama kita, itu kan pasti tidak akan bertentangan Gus, kalau benar ya. Seperti yang diajarkan oleh NU Gus ya. Ya kita ini sejak kecil panjenengan, saya dan pada umumnya santri ya, itu kan diajarkan dari awal bagaimana kita ini menjadi orang Islam yang kafah, yang utuh. Islam yang jadi orang Islam yang benar gitu. Yang benar. Betul-betul jadi orang Islam yang benar. Dan tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Oh iya, yang justru kedua melaksanakan Pancasila Gus ya. Kedua, kita juga diajari sejak awal bahwa kita ini menjadi orang Islam tapi hidup di Indonesia. Yang kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Itu artinya bahwa kita menghormati keyakinan orang lain, kita hidup berdampingan dan siap menerima konsekuensinya. Nah, itulah diajarkan kepada kita sejak kecil. Sejak di bangku SD, sejak di bangku ibtidaiyah, bahkan sejak mungkin di dalam kandungan kita sudah diajari oleh para kiai, para orang tua, para guru-guru kita. Ketika kita diajak di baan, ketika waktu di dalam kandungan itu sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa jadi orang Islam yang baik, tapi juga bisa jadi warga Indonesia. Jadi sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan agama dan negara Gus ya. Sudah tidak perlu lagi, sudah lewat itu, sudah lewat. Sekarang masanya kita memang menjelaskan ini kepada generasi berikutnya, bahwa apa yang diwariskan oleh para guru-guru kita ini sesuatu yang mulia dan harus kita jaga. Ini adalah kesepakatan agung yang mana generasi yang akan datang harus tahu secara utuh, tidak boleh tahu sepotong-sepotong. Tahu ayat kalau sepotong-potong jadinya ya salah semua. Makanya tidak boleh kita sepotong-sepotong. Dan tidak bisa hanya katakanlah belajar lewat teknologi. Buka Google tok sembarang kali bisa keliru semua. Kita masih perlu bimbingan guru. Ini yang dan gurunya harus tepat. Gurunya memang orang yang memang belajar agama dari awal. Memang belajar. Tidak ujuk-ujuk Gus ya. Tidak ujuk-ujuk. Jadi memang kita belajar kepada orang-orang yang memang belajar agama. Siapa itu orang-orang sejenis yang dulu dilarang ikut berperang oleh Rasulullah. Jadi tutup gen, ya kan gitu. Tidak usah ikut berperang, belajar agama biar nanti yang orang-orang nggak sempat belajar agama itu belajar agama kepada orang yang memang belajar agama. Itu yang dulu diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Sansuri, Kiai Wahab Kasbullah gitu. Itu semua yang diajarkan mbah-mbah kita kan. Kita, guru-guru kita. Bahkan di Ansor biasanya kan dinyanyikan ya lal watan Gus ya. Sampai begitu luar biasanya, banyak yang diciptakan lagu dan juga wasiat-wasiat ya. Seperti Mbah Bisri itu yang mewasiatkan kepada tentang Pancasila, wasiat.
Ketepatan istri saya Gus itu mondok di Denanyar. Alhamdulillah, nggih. Dia kan Mbak Bisri kan? Nggih, Mbak Bisri. Kan Mbak Bisri Roh Islam ketiga. Nggih, beliau itu cerita setiap kali ya kalau malam kan dengan istri Gus ya. Iya, iya. Dia cerita kalau Mbak Bisri itu seorang kiai, seorang fakih, tetapi pandangan-pandangannya tentang nasionalisme itu sangat luar biasa. Iya. Ya wasiat, wasiat. Jadi pokoknya tidak boleh yang namanya santrinya, turunannya tidak NU. Yang kedua, tidak rela kalau ada santrinya atau turunannya yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini yang harus dipelihara Gus ya. Iya. Dan itu perlu apa ya, pendidikan Gus ya. Ya, pemahaman, pendidikan, penyadaran, pencerahan. Ya semua. Dan ini adalah tugas sejarah bersama. Karena Islam itu sungguhnya mengendaki bangsanya, penganutnya itu maju, tidak membuat kegaduhan, tapi justru perdamaian, kasih sayang dan sebagainya, begitu Gus ya? Iya. Ya kan ada Piagam Madinah contohnya. Ya, kita memang harus berdampingan. Kita akan menilai seseorang itu pada perilakunya. Kalau memang dia salah, ya salah. Ya. Jadi tidak semua yang karena kita saudara terus dibela, salah pun tidak dibela. Jadi kita terus terang aja, memang itulah yang namanya berhadapan, yang dibangun langsung dan dipimpin oleh Rasulullah SAW waktu di Madinah dengan menghadirkan Piagam Madinah. Itu yang diperjuangkan Gus Dur, Cak Nur sepanjang hidup. Dan itu menghasilkan generasi yang moderat Gus ya, yang toleran, yang saling menghargai, meskipun berbeda keyakinan, berbeda suku dan lain sebagainya, tapi semuanya menyatu gitu Gus ya. Ya itu alhamdulillah lah, sekarang kita tahu di Eropa juga alhamdulillah orang-orang Islam makin dihormati, dihargai juga untuk melaksanakan keyakinannya. Ya di sini kita sudah dididik sejak dulu ya seperti itu. Nah sekarang persoalannya adalah perjuangan kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bersama. Itu. Tapi kalau soal akidah, soal Pancasila ini sudah final, tinggal kita sama-sama melaksanakan, terutama di bangku sekolah atau di tempat kuliah. Baik, nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kita berupaya untuk membantu mensejahterakan rakyat. Dan Islam melalui misalnya bisnis syariah, bank syariah, atau ekonomi syariah ini menjadi alternatif bagi kita semua. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, kita lanjutkan diskusi, dialog, dan saling memberi, menerima dari seorang kepala daerah yang sangat dikenal di seantero Nusantara ini. Hanya saja saya lihat hari ini dialog dengan beliau kayaknya kurang cuk-cuknya Gus. Apa karena puasa ini? Karena puasa. Biasanya kalau dulu saya dengan Gus Ipul itu pasti sejak ketemu sudah cuk-cuknya luar biasa. Mungkin kita irit omongan karena puasa ini. Gus tadi disebut menarik Gus. Problem-problem ideologi dan lain sebagainya sudah selesai. Tinggal sekarang ini bagaimana kita berusaha berupaya agar kita membantu bangsa Indonesia ini, rakyat kecil misalnya, itu bisa sejahtera. Kira-kira Gus Ipul punya program apa untuk Pasuruan ini agar sejahtera? Tadi saya sebut sebelum masuk ya, biasanya ingat saya Gus Ipul itu mengatakan berpikir global, tapi beraksi lokal gitu. Dan yang kedua itu otak Amerika, hati Mekah. Nah, ini mungkin
kaitannya dengan kesejahteraan Gus nggih. Karena kesejahteraan kan juga apa namanya batin juga Gus nggih. Nggih. Ya memang pembangunan itu kan ada ukuran-ukurannya. Nggih, nggih. Dan kalau kita merujuk ke pembangunan di Indonesia mestinya membangun dua hal, bangun jiwanya, bangun badannya, kan gitu kalau kita ngikuti lagu Indonesia Raya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Jiwanya dibangun, badannya dibangun. Nah, kalau badan itu urusannya memang fisik ya. Kalau yang fisik-fisik itu bisa diatasi dengan aturan, ketentuan, dengan teknologi gitu. Jadi kalau yang namanya membangun badan ini terukur sekali gitu. Kelihatan. Tapi kalau membangun jiwa ini ya memang nggak nampak. Tapi itu adalah investasi jangka panjang dan paling penting. Paling penting. Infrastrukturnya bagus. Tapi kalau SDM-nya kacau balau, ya tidak akan ada gunanya. Dan bahkan bisa merusak. Iya. Belati atau pisau di tangan orang yang salah ya. Bisa buat membunuh, tapi di tangan orang yang benar buat masak, hasilnya macam-macam, produktif. Nikmat, tapi nikmatnya nanti kalau buka. Nah, jadi tergantung kayak pisau itu tergantung SDM. Maka ini membangun jiwa ini yang tadi saya sebut ini memang memerlukan suatu gini. Kita juga harus berinovasi. Gus Dur pernah cerita gini sama saya. Kalau kepingin lihat perkembangan ekonomi ku ya ojo mek ndelok angka-angka tok katanya. Lihat itu makam, kuburan para wali itu. Gitu Gus. Iya sama ndelok enak itu makin banyak orang itu tanda ekonomi lagi susah. Sebab lek wong duwe-duwe iku nang mall, belanja enggak nang makam. Gitu ya. Iya. Mudah kalau ngukurnya ya. Nah, ngukur itu aja deh. Itu pasti lagi banyak susah. Ya kalau memang puasa orang memang datang karena mau memanfaatkan Lailatul Qadar atau apa itu sih lain lah ya. Tapi kalau hari-hari biasa bisa dilihat lah. Kalau lagi rame, kadang-kadang bisa jadi itu indikator ekonomi gitu. Orang lagi susah. Nah itu pemerintah harus sensitif gitu. Itu meskipun guyon tapi sungguh. Gitu. Iya, kelihatannya sepele tapi ya itu Gus Dur itu gitu waktu saya tanya itu. Jadi bisa jadi indikator itu. Dan kan setelah itu yang kedua berarti kan lagi orang susah. Karena lagi orang susah maka di makam itu usahakan difasilitasi. Karena mereka kan lagi susah supaya bahagia, akses ke toiletnya, fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi mereka kalau ke makam itu jadi mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Jadi banyak ini yang orang kadang nggak nyambung. Gini, ada orang itu kehilangan mesin pompa di sawah. Itu bukan ke polisi malah ke Sunan Ampel. Itu banyak orang gitu tuh kasus. Kenapa ya saya udah ngomong sama yang sudah wafat aja jelas, lebih adem hati. Ngomong yang sesama hidup golek-golek gak ikhlas malah tambah entek akeh. Wis langsung lapor nang Sunan Ampel aja, Bel. Nah, luar biasa. Nah, ini kadang enggak tercover di dalam indikator-indikator pembangunan. Jadi kita manfaatkan. Maka di sini ada makam Yai Hamid itu sedang kita bangun. Masya Allah. Fasilitas-fasilitasnya lagi kita rencanakan karena anggarannya kan sudah diketok untuk tahun 2022. Kita sedang ingin membangun alun-alun itu direvitalisasi. Membangun kuburan itu bukan mengkultuskan Gus ya, tetapi memberi uswah kepada generasi bahwa dulu ada orang yang saleh seperti Kiai Hamid yang doanya terus ini luar biasa gitu ya, dan perlu kita ziarah seperti yang disuruh oleh Nabi. Gitu Gus ya. Iya, tapi juga penting ketika kita cerita tentang agama pada anak kita, tentang bagaimana perjuangan para ulama, para kiai kepada anak kita. Lah kita bisa membuktikan ini makamnya gitu. Maka dulu ketika makam Rasulullah itu mau dibongkar, itu kan ada komite hijaz yang di pinggir bawah. Salah satunya itu adalah yang disampaikan argumennya itu kalau sampai makam Rasulullah ini dibongkar nanti gimana kami cerita kepada anak-anak. Jadi sesungguhnya bahwa itu sangat intelektual Gus ya. Iya loh, ini kita karena data sejarah
tetap harus dipertahankan. Kita punya nabi, kita punya manusia agung yang menjadi tuntutan kita. Beliau juga manusia biasa seperti kita, tapi beliau adalah manusia terpilih dan dijaga oleh Allah. Nah, ini makamnya. Gitu. Kalau nggak ada makamnya itu, wah itu imajinasi gitu ya. Imajinasi. Jadi biasa. Luar biasa Kiai kita dulu. Dan sungguhnya makam Kiai Hamid di Pasuruan itu sebetulnya berkah bagi sangat berkah. Nggak usah diundang, udah pada teko, nggak usah promosi, nggak usah biaya promosi. Kan ada orang yang mau datangkan wisatawan itu perlu promosi besar-besaran, pasang banner di Jakarta, pasang iklan di kota-kota besar. Ini nggak usah pakai promosi, bendina teko. Rata-rata bis besarnya 30. Saya dulu itu kan mondok di At-Taufik Sampung Duku, Gus, Kiai Bayaki, ya. Karena Kiai Bayaki itu meninggal, terus saya pindah ke Tebireng. Nah, Tebireng waktu itu saya di sana 79 sampai 82. Itu berbeda dengan sekarang. Tapi begitu Gus Dur di makam Gendis itu, sekarang ramenya bukan main ya. Dari sisi ekonomi macam-macam luar biasa. Hidup semua di sekitar. Itulah kata Gus Dur, sudah wafat menghidupi yang hidup. Jadi orang mati menghidupi yang hidup. Orang mati menghidupi yang hidup. Jadi sungguhnya kita kembali ke persoalan lagi, Gus. Jadi sungguhnya apa ya, agama melalui ajarannya, misalnya syariah itu keinginannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, Gus ya. Lahir batin. Lahir batin. Bukan hanya lahir saja, tapi batin. Lahir batin. Dan ini mungkin tidak ditemukan di sistem ekonomi kapitalis. Iya, nah kita temukan itu. Ya wis pokoknya ya udah gelending tok wis. Tapi di sini kan ada zakat, ada sedekah, ada infak sebagai penyeimbang gitu. Maka di Indonesia ini nggak akan ada orang kelaparan. Karena tetangganya pasti bantu. Kan nggak akan ada orang kelaparan. Luar biasa. Luar biasa, istimewa ini, sangat luar biasa dampak terima kasih sosialnya. Gus, terima kasih. Saya sebagai host, meskipun saya ini adalah Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, tapi saya belajar dari Gus Ipul, seorang kepala daerah yang kemudian punya perspektif ingin mensejahterakan kepada masyarakatnya, bukan hanya sejahtera lahir tapi juga batin. Kenapa? Seringkali kita menemui di negara-negara maju tetapi sekuler, mereka sudah terpenuhi semua kebutuhannya, kebutuhan batinnya, tetapi dilupakan kebutuhan batinnya, akhirnya mereka banyak yang bunuh diri, Gus ya. Banyak yang putus asa dan kemudian mereka merasa teralinasi, terasing. Ada yang disampaikan lagi, Gus, mungkin? Memang saya ingin ngasih contoh aja yang kemarin kerjasama sama Kementerian Agama Kota Pasuruan. Gus. Dalam melayani saudara-saudara kita yang menikah. Saya juga menemukan banyak kasus di mana banyak orang yang sudah menikah tapi tidak ngurus surat nikahnya. Ya, akhirnya dampaknya banyak. Misalnya kalau mereka mestinya dapat bantuan, akhirnya nggak dapat bantuan karena tidak terdata. Jadi mestinya dia punya hak, akhirnya nggak terpenuhi haknya. Maka itu kita hadirkan layanan jalan berdua itu, Pak. Ini sekedar contoh aja karena panjenengan kan bagian dari Kementerian Agama. Nah, di sini kita layani bagi yang mau menikah dengan cukup umur ya, harus usianya 19 tahun ke atas. Nah, itu lapor diinput oleh KUA. Setelah itu langsung kita susulkan KTP elektroniknya yang dengan status menikah. Kemudian kakaknya sudah terpisah dengan keluarga orang tuanya. Masya Allah. Nah, dengan begitu dia udah statusnya nikah, kemudian surat-suratnya lengkap. Nah, kalau sudah surat-suratnya lengkap ini, sehingga kalau ada apa-apa itu udah bisa dibantu. Mudah dikontrol, Gus ya. Ini saya kira menuju ke smart city, Gus ya. Mungkin layanan digital smart city. Smart city. Nah, jadi saya ingin nyampaikan begini. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mendampingi kota atau kabupaten dalam pembangunan ke depan ini untuk memperkuat sumber daya manusia, sehingga manusia Indonesia ke depan ini yang memiliki dua pilar tadi. Itu aja. Terima kasih, sukses lah untuk Pak
rektor. Terima kasih Gus, terima kasih. Saya betul-betul merasakan kalau di kampus itu biasanya kita baca buku, baca jurnal, kemudian diskusi dan berdebat. Tapi kalau misalnya saya langsung ketemu kepala daerah, misalnya tadi malam ketemu dengan Pak Torik misalnya, alhamdulillah juga memberikan sesuatu yang bagi saya baru, apalagi ke Gus Ipul yang saya kira punya komitmen yang luar biasa untuk membangun kota Pasuruan. Dan alhamdulillah di sini juga ada makom Kiai Hamid ya. Mudah-mudahan saya hari ini setelah ini saya pamit. Mudah-mudahan saya bisa ziarah meskipun sebentar ke beliau. Saya tawasul, mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada Gus Ipul dan saya dan keluarga saya untuk tetap Islam. Dan kalaupun Allah memanggil nanti husnul khotimah. Matur nuwun Gus. Sami-sami Bro. Matur nuwun Bro. Saya kira apa yang kita diskusikan ini amat sangat menarik dan mudah-mudahan para mahasiswa di dalam dan di luar negeri, karena kita punya 499 mahasiswa dari luar negeri. Sekarang sebagian itu pulang, sebagian masih di sini dari Rusia, dari Cina, dari Irak, dari Mesir, dari Saudi, dari Libya, Sudan, dari 42 negara. Dan mudah-mudahan mereka juga membawa apa yang baik dari UIN dan dari Indonesia. Karena rata-rata mereka itu kagum terhadap Indonesia, Gus. Jadi mereka mengatakan, waduh Indonesia itu ramah, Indonesia itu damai. Ya, kita tidak mengelak lah kalau misalnya ada memang teman-teman yang masih punya pikiran radikal itu memang ada. Ya, ada. Tetapi bagi mereka mahasiswa dari luar itu ini terlalu kecil dibanding di negara mereka. Terima kasih Gus. Dan saya kiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis, bagaimana yang seharusnya, dan tidak menyia-nyiakan akal kita sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini
kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.